Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar aturan baru P3K 2023 untuk P1, P2, P3. Di sini ada info terbaru ya dari Prof Nunuk untuk P2 P3, observasi P2 P3 dihilangkan. Apakah peluang jadi ASN P3K 2023 untuk P2 P3? Bagaimana nasib ke depannya? Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K guru. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini Bapak Ibu perlu ketahui ya bahwa kalau kita berbicara mengenai aturan P3K Guru 2023, tentunya di sini kita lihat bahwa tes cat UNBK P3 hanya soal observasi ya. Jadi nantinya ketika Juknis terbit di situ akan lebih jelas lagi ya, karena apa yang kami sampaikan di sini hanya bersifat estimasi saja. Jadi untuk P3, P2 nantinya tidak akan mengikuti observasi lagi dari kepala sekolah, tapi langsung mengerjakan tes cat UNBK yang mana materi soalnya nanti itu bersifat observasi juga. Jadi penilaian diri sendiri sebagaimana yang diutarakan langsung oleh Ibu Nunuk Suryani, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini dikatakan juga Bapak Ibu bahwa P1 sebanyak 62.645 akan menjadi prioritas penuntasan P3K Guru 2023 itu tanpa melalui tes lagi. Nah, jadi nantinya untuk P1 itu nantinya Bapak Ibu karena sudah ada indikator kelulusan, maka nanti akan menjadi prioritas ya dalam proses penuntasan menjadi ASN P3 Guru. Tentunya nantinya itu tanpa tes lagi Bapak Ibu ya. Kemudian untuk posisi P2 P3 status TP itu tidak lagi nantinya diobservasi. Jadi Bapak Ibu yang masuk dalam kategori P2 dan P3 tetapi belum diangkat menjadi ASN P3K 2022, apakah karena memang tidak mendapatkan formasi atau ijazah tidak linear atau kalah nilai kemarin, maka nantinya di P3K Guru 2023 itu tidak diobservasi lagi. Jadi nantinya itu akan menggunakan sistem tes cat UNBK, tapi soalnya adalah soal-soal observasi penilaian diri sendiri. Jadi tentunya kalau kita melihat kalau memang nantinya tes cat UNBK untuk P2 dan P3 itu berbeda dengan pelamar umum, maka peluang lolos akan lebih besar di pihak P2 dan P3. Kenapa? Karena meskipun nantinya di tes cat UNBK tapi soalnya itu hanya soal observasi penilaian diri sendiri, berarti bukan merupakan soal kompetensi seperti teknis, manajerial, dan sosiokultural. Itu hanya berlaku untuk pelamar umum atau P4 Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah estimasi bocoran aturan P3K Guru 2023 ya. Jadi ingat, tes cat UNBK P3K hanya soal observasi. P1 sebanyak 62.645 akan menjadi prioritas penuntasan P3K Guru 2023 tanpa tes. Kemudian posisi P2 P3 status TP tidak lagi diobservasi Bapak Ibu ya, tapi menggunakan sistem tes cat UNBK, tapi soalnya adalah soal-soal observasi penilaian diri sendiri. Jadi soal cat UNBK untuk P2 P3 nantinya itu bukan soal kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, tapi hanya soal observasi penilaian diri. Jadi teman-teman yang mengobservasi dirinya sendiri. Jadi tentunya peluang lolos itu tentunya lebih besar Bapak Ibu ya kalau tes cat UNBK ketimbang diobservasi ya, seperti itu. Mantap jiwa ya program dari Prof Nunuk ini. Kemudian di sini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa potensi P2 dan P3 lulus ASN P3K Guru 2023 terutama yang ada kebutuhan dan formasi di sekolah induknya setelah nanti P1 mengisi formasi, tentunya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu P2 dan P3 dan ternyata di sekolah induk itu sekolah induk Bapak Ibu masih ada ketersediaan formasi yang sudah tidak bisa lagi diisi oleh P1 karena P1 sudah diangkat semua, maka secara otomatis nanti P2
dan P3 itulah nantinya yang akan mengisi formasi di sekolah induknya. Tentunya guru P2 dan P3 yang memiliki formasi di sekolah induknya itu jauh lebih berpeluang menjadi ASN P3K guru ketimbang memang tidak memiliki formasi di sekolah induk. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu ya, untuk P1, P2, P3 Bapak Ibu silakan tunggu saja ya untuk Juknis P3K guru 2023 supaya ada payung hukum aturan yang lebih kuat. Jadi apa yang kami sampaikan di sini itu masih bersifat perkiraan estimasi saja karena memang belum ada Juknis P3K guru 2023. Meskipun Bapak Ibu apa yang kami sampaikan ini adalah itu juga yang disampaikan oleh Prof Nunuk, tapi yang resminya itu tentunya apabila ada Juknis yang kita baca seperti itu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, kalau kita berbicara peluang Bapak Ibu ya, berpeluang untuk menjadi ASN P3K guru di tahun 2023, maka kita bisa mengambil satu sampel bahwa yang paling berpotensi, paling diprioritaskan di P3K guru tahun 2023 itu adalah pelamar P1 ya. Ini dia. Inilah pelamar P1 yang totalnya itu adalah 62.645 termasuk kemarin yang dibatalkan penempatannya Bapak Ibu ya. Termasuk kemarin dibatalkan penempatannya untuk P1 itu juga akan menjadi prioritas utama di seleksi P3K guru di tahun 2023. Jadi nantinya P1 di P3K guru 2023 itu dipastikan Bapak Ibu ya bakalan langsung menunggu penempatan saja dan tidak perlu dites cat UNBK lagi. Tidak seperti dengan P2, P3 dan pelamar umum itu wajib untuk mengikuti tes cat UNBK. Kenapa bisa seperti itu? Apakah ini adil atau tidak adil? Ini bukan berbicara mengenai adil dan tidak adil. Yang jelasnya ketika misalkan P1 dites juga, maka itulah yang dikatakan tidak adil Bapak Ibu ya. Kenapa admin mengatakan justru itu tidak adil kalau misalkan P1 dites? Karena P1 ini sebenarnya itu sudah dikatakan lulus passing grade ya. Jadi P1 ini sudah dianggap lolos passing grade Bapak Ibu ya. Sudah dianggap lulus passing grade, lulus PG lah ceritanya. Jadi tidak mungkin lagi untuk dites cat ya, karena memang sudah ada indikator kelulusan. Sedangkan P2 dan P3 memang tidak ada indikator kelulusan karena kemarin hanya mengikuti observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, BKPSDM dan Dinas Pendidikan, sehingga memang kalaupun misalkan untuk P2 dan P3 itu diterapkan tes cat UNBK itu sah-sah saja Bapak Ibu, asalkan nantinya betul-betul tes cat UNBK-nya itu bukan soal seperti pelamar umum yaitu tes kompetensi. Karena yang dikatakan oleh Ibu Nunuk kemarin bahwa soal-soal tes cat UNBK untuk P3 itu adalah soal-soal observasi atau penilaian diri, sehingga kalau kita bisa melihat tingkat kesukaran maka lebih mudah mengerjakan soal observasi atau penilaian diri ketimbang harus menyelesaikan soal kompetensi punyanya pelamar umum. Seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.